Bab 361. Dekat di mata. Ketika Gita mendengar ini, dia segera mengangkat alisnya dan alisnya yang dingin. Apakah kamu ingin menjadi begitu realistis? Bahkan jika aku tahu bahwa aku akan menjadi tua, bukan giliran kamu untuk membencikukan. Glenn, aku tidak membawamu untuk membongkar stasiun seperti ini. Aku membongkar stasiun segera setelah makan ikan rebus. Apakah kamu tidak ingin Bibi Gita memasak untukmu di masa depan? Merasa pekerjaannya di masa depan terancam, Glenn segera mengubah kata-katanya, Bibi Gita, aku salah, Bibi Gita cantik meski sudah tua. Kalimat ini sangat berguna bagi Gita, lalu dia mengangguk puas. Aku memaafkanmu, lain kali aku akan membuatkanmu ikan rebus. Dia tidak menyadarinya sama sekali, ketika Glenn mengatakan ini, dia memegangi dadanya, menunjukkan hati nurani yang rusak. Audrey Han melihatnya, mengulurkan tangannya dan meremas pipi Glenn, dan berbisik nakal. Malam itu mereka bertiga mengemasi barang-barang mereka, masuk ke mobil yang dikirim oleh Audrey Han, dan kemudian pergi ke kota utara. Gita adalah asisten Audrey Han, jadi tentu saja dia ingin pergi bersamanya, meskipun namanya agak buruk, itu terserah dia. Pokoknya, ide Gita adalah bahwa dia terlalu kesepian untuk tinggal di apartemen di sini sendirian. Dia harus mengikutinya, tidak peduli apa, dia akan mengatakan bahwa Glenn suka makan makanan buatannya, maka dia akan masak seperti masa lalu. Memikirkan hal ini, Gita berpikir dengan senang. Tanda pisah, tanda pisah. Di sisi lain, Golden Ye juga akan kembali ke kota utara. Anisong keluar untuk mengantarnya pergi. Kamu yakin tidak tinggal 2 hari lagi? Kamu hanya tinggal selama 2 hari setelah mengemudi begitu lama. Golden Ye meliriknya dengan tidak senang ketika dia mendengar kata-kata itu. Aku masih punya pekerjaan. Apakah pekerjaan penting atau bibimu? Hei, anak yang tidak berbakti, pergi, dan mengemudi dengan hati-hati. Ya, sungguh, kalian anak muda sekarang tidak suka mendengarkan. Penglihatan mengemudi di malam hari tidak terlalu bagus, tetapi tidak sabar menunggu hari besok. Bibir tipis Golden Ye menekan dengan kuat, mengabaikan komentar Anisong, dan langsung masuk ke mobil. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, tidak ada kemacetan lalu lintas di malam hari, lancar. Sampai jumpa. Anisong berdiri di sana, menyaksikan mobil pergi jauh, lampu jalan meregangkan sosoknya panjang, dan angin malam meniup syal sutranya ke bahunya. Anisong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aku tidak tahu berapa lama sebelum Golden Ye benar-benar dapat membuka hatinya untuk menerima wanita lain. Claire Sen. Nama ini telah menghilang dalam hidupnya selama 5 tahun dan tidak pernah muncul lagi. Anisong tidak tahu kemana dia pergi, tetapi baginya, dia sangat menyukai anak itu, tetapi kedua anak itu tidak memiliki takdir. Itu saja, mari kita lakukan apapun yang diperlukan. Dia sudah seusia ini, dan dia benar-benar tidak punya energi untuk memaksakan apapun. Memikirkan hal ini, Anisong mengambil syal sutra di bahunya, dan kemudian berbalik ke atas. Aku pikir mengemudi di malam hari akan berjalan dengan lancar, tetapi aku tidak menyangka bahwa pada jam 12 malam, ada ledakan di jalan raya, yang benar-benar memblokir jalan di depan. Audrey Han dan kelompoknya berada jauh dari titik ledakan dan hanya mendengar ledakan. Setelah itu, mobil-mobil di depan berhenti. Gita sedang tidur di sandaran kursinya, tetapi ketika mendengar suara itu, dia tiba-tiba terbangun. Setelah itu, Audrey Han melihat semburan api di depan langit, dan dia terkejut, dan tanpa sadar mengulurkan tangannya dan memeluk Glenn di sebelahnya. Sial, ada apa? Gita menurunkan kaca mobil, lalu menjulurkan kepalanya, ketakutan saat melihat kobaran api di langit di depan. Ya Tuhan, apa yang terjadi di depan? Setelah berbicara, dia segera menarik kembali kepalanya dan menatap Audrey Han dan berkata, Audrey, haruskah kita meninggalkan mobil? Rasanya berbahaya di sini.
Apinya tidak jauh, dan Audrey Han melirik kembali ke barisan mobil yang diparkir di belakang dan merasa tidak aman untuk tinggal di sini. Jadi mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Paman Nan, kunci jendelanya dulu, lalu kita keluar dari mobil." Paman Nan mematikan mesin dan mengangguk. Setelah kelompok mereka turun dari mobil, mobil di depan dan belakang melihat mereka turun, jadi mereka turun dari mobil bersama mereka. Orang selalu memiliki naluri untuk menghindari bahaya, dan individu akan menghargai hidup mereka kecuali mereka memiliki ide lain. Jadi banyak orang berdiri di jalan raya dalam waktu singkat. Mundur dan mencoba menjauh dari ledakan. Semua orang mengikuti kerumunan ke belakang, dan semakin banyak orang bergabung di jalan raya. Tak lama kemudian klakson mobil polisi berbunyi. Polisi bergegas ke tempat kejadian untuk menyelidiki situasi sebelum melaporkan kepada semua orang. "Jangan khawatir, mobil di depan telah meledak, sekarang kita berpisah. Kita akan melakukan pekerjaan dengan baik sesegera mungkin, tetapi jalan di depan untuk sementara tidak dapat dilewati." Gita memeluk lengan Audrey Han dan berkata dengan putus asa, "Ada apa? Bagaimana mobil yang bagus bisa meledak? Mungkinkah itu membawa barang yang anehnya mudah terbakar?" "Ada banyak alasan untuk ledakan itu, aku tidak tahu situasinya untuk saat ini, jadi mari kita tunggu sebentar." Banyak mobil turun dari stasiun dan berada di sisi jalan, dan Golden Ye juga berada di jalan ini. Dia juga mendengar ledakan, dan segera melihat banyak orang berkerumun di jalan raya di dekatnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan melirik waktu dengan ekspresi acuh tak acuh, baru kemudian dia melaju dengan kecepatan tinggi, lalu terjadi, dan sekelompok mobil terjebak di belakangnya. "Aku tidak tahu berapa lama jika aku menunggu evakuasi, dan dalam mobil pengap." Golden Ye mengulurkan tangan dan memutar pelipisnya yang agak sakit, lalu dia mendorong pintu mobil dan keluar dari mobil untuk bernapas. Dalam kegelapan, sosok lurus pria itu keluar dari mobil, kakinya yang ramping dan lurus berjalan dengan mantap. Alih-alih berjalan ke arah kerumunan, dia berjalan ke sisi lain jalan raya dan melihat pemandangan di kejauhan. Perasaan menonjol dari kerumunan ini muncul sekaligus. "Wow, lihat pria tampan di sana." Seorang gadis di kerumunan melihat Golden Ye dan segera berseru. Ketika dia mengatakan ini, mata orang banyak segera melihat ke sana. "Hanya ada satu punggung, bagaimana kamu tahu dia tampan?" "Aku melihat wajahnya ketika dia baru saja keluar dari mobil. Ini memiliki tepi dan sudut yang tajam, tidak hanya wajahnya yang tampan, tetapi proporsinya juga bagus." "Cukup, aku suamimu masih di sini. Apakah tubuh suamimu tidak dalam kondisi yang baik?" "Heh, pria itu sekilas memiliki perut bagus. Kamu hanya punya satu lemak di perutmu, kan? Aku tidak menjatuhkanmu seperti ini." Percakapan ini jatuh ke telinga Audrey Han dan Gita tanpa sepatah kata pun. Gita meliriknya, Audrey Han melirik ke belakang, lalu Gita datang dan berbisik, "Aku benar-benar yakin, aku masih memiliki pikiran untuk menonton momen berbahaya ini." Pria tampan. Mendengar, Audrey Han menjilat bibirnya, orang selalu tertarik pada hal-hal indah, dan selain itu, ini bukan momen hidup atau mati. Itu sama, tapi sayang sekali hari ini, aku akan kembali besok jika aku tahu aku tidak akan mendengarkan kakakmu. "Tidak apa-apa." Audrey Han berjongkok dan menatap Glenn, "Apakah kamu lelah? Mau Momi menggendongmu?" Bersambung.